Hai Besti, Japan Edition with Cindy, Jigoku populer di Beppu. Wah menarik nih, tapi kok ada buaya ya? Hubungannya apa? Oke, aku udah sampai di salah satu Jigoku yang ada di Beppu, yaitu Oniyama Jigoku. Nah ini dia tuh mapsnya, jadi emang udah ada map nih. Jadi kalian kan ada 7 Jigoku tuh, jadi kalian bisa pilih. Kemarin kan aku udah ke Oniishi, sekarang Oniyama. Ini dia tempatnya, kelihatan banget kan maskotnya. Kalian udah bisa tebak? Yap, maskotnya adalah buaya, Crocodile Park. Kenapa sih? Nah, kalau kalian penasaran langsung aja ikutin video aku. Nah, ini tuh kayak taman buaya gitu nih. Aku udah mulai masuk ke dalam areanya. Bangunannya menarik banget kan? Kalian ingat gak sih ini bangunan apa? Nah, di sini ada papan informasi Oniyama Jigoku. Jadi air panas dan uap berlimpah dimanfaatkan di sini. Fasilitas Oniyama Jigoku adalah replika rumah Sarawak. Halo, rumah Sarawak dari mana? Malaysia. Didirikan dengan izin khusus pemerintah Malaysia loh. Terus ini dia tiketnya, tuh, ini aku udah pegang tiketnya. Kita siapkan tiket dulu. Kita robek di bagian kecil, tuh. Jadi sama seperti Oniishi yang sebelumnya. Jadi kita robek di bagian kecil, terus nanti kita bakal taruh ke dalam kotak sini, tuh. Sama kan? Ini kita taruh langsung. Jadi nggak ada startnya ya. Kejujuran aja sih tuh. Jam operasional jam 8 sampai jam 5 sore. Biaya tiketnya untuk dewasa 500 yen. Nah kalau 20 orang tuh bisa harganya lebih murah kalau kalian datangnya berbanyak. Ini aku udah mulai masuk ke areanya. Nah kayak gini nih tempatnya. Wah udah kelihatan banget kan aura nerakanya karena banyak banget asap. Jadi jangan sampai naik atau memanjat batu ini ya, kan itu sangat amat berbahaya. Ini tuh Oniyama Jigoku Hot Spring namanya. Tuh kayak gini. Jadi memang khas ya, dikenal sebagai neraka buaya. Tadi kan kalian lihat maksudnya buaya. Nah, Jigoku kan neraka tuh. Terus menonjol dari situs-situs lain dalam tur 7 neraka Beppu. Jadi kalau kalian tahu kan ada 7 tuh situs lain yang diutamakan penampilan keajaiban geotermal alami nih. Kalau yang lain kan. Nah, kalau yang ini tuh emang unik banget. Jadi neraka ini juga berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya buaya. Nah makanya kalian lihat pas di awal itu kan ada kayak buaya-buaya gitu kan. Nah ini tuh berdiri sejak tahun 1918. Oniyama Jigoku telah digunakan untuk memelihara reptil. Jadi di sini tuh reptil berkembang biak. Dan air panasnya tuh bersuhu 98 derajat Celcius, panas banget. Dan suhu panas memberikan panas yang intens. Dan juga kelembapan tinggi, kondisi ideal bagi buaya dan aligator. Wah, ini pengetahuan menarik nih. Terus juga, kenapa sih, gimana sih cara kita menuju ke Oniyama Jigoku? Oke, jadi kita mulai dari stasiun JR Beppu ya. Jadi dari situ, kalian akses melalui jalur utama Nippo. Nah, nanti setelah itu, rutenya itu rute jalan kaki. Jadi kalian tuh nanti setelah sampai di stasiun Beppu tuh kalian harus jalan kaki ya. Jarak kakinya itu sekitar 4 km dari stasiun JR Beppu. Lumayan banget, sekitar durasinya 1 jam 40 menitan lah. Tingkat kesulitannya sedang dengan tanjakan menanjak bertahap. Jadi pakai sepatu yang nyaman ya. Tapi better sih kalian mending naik bus aja, lebih disarankan. Jalur busnya ada Kaminoi Bus 25, 24 atau 41. Tarifnya sekitar 500 yen. Durasinya lebih cepat, 25 menit sampai 30 menit. Gitu. Tuh ada patung Oni, kalian nggak boleh naik ke sini ya. Jadi kalian foto aja. Ini tampak dari patung Oninya tuh. Jadi depannya tuh deket banget sama kolam ini. Asapnya ini nggak berbahaya, jadi kita bisa menghirupnya dengan bebas, tapi jangan terlalu ya, karena apapun yang berlebihan itu nggak boleh. Dan nikmati hangatnya. Oke, kita akan explore lagi. Jadi ini adalah replika rumah Sarawak. Tuh, rumah Sarawak yang tadi aku bilang itu yang dari Malaysia. Ciri-cirinya tuh bertiang tinggi dan berbahan kayu ulin. Kalian lihat kan kayu-kayu di pinggir-pinggirnya ini tuh. Jadi tuh khasnya tuh kayak gitu ciri-cirinya. Makanya kalian familiar banget pasti kan. Terus untuk lantai sama dinding tuh pakai anyaman bambu. Jadi kalau nanti kalian masuk harusnya sama ya. Tapi mungkin ada beberapa yang dibedakan karena ini dibuatnya di Jepang. Tapi aku nggak tahu. Kita cek di dalam. Penasaran nggak kenapa rumah ini tuh ada di Beppu? Oke, jadi ini adalah simbol persahabatan budaya Jepang dan Malaysia. Makanya ada rumah ini. Dan di dalamnya itu ada museum Oniyama Jigoku. Jadi ada museum kayak museum buaya gitu. Ada di display itu bakal di display buaya yang diawetkan. Jadi buaya asli diawetkan di display di sini.
Terus juga di sini tuh ada stem. Kalau kalian nonton video-video aku sebelumnya yang jalan-jalan di Jepang, aku pasti selalu stem di beberapa tempat yang memang menyediakan dan juga support stem. Nah, jadi tadi kan aku udah bawa kayak peta gitu. Di situ tuh ada kayak stem beberapa Jigoku, ada 7 kan. Nih, sekarang aku bakal stem yang Oniyama Jigoku. Kemarin kan aku udah Oni Ishi. Jadi sekarang kita stem dulu ya. Jadi kita antri dulu nih di depan tuh. Jadi kita antri. Jadi kenapa sih suka stem? Karena emang kalau stem itu jadi kalian tuh bisa pakai kenang-kenangan sih bahwa oh aku udah pernah nih ke Oniyama Jigoku gitu. Oke. Kita masukkan tuh. Kita udah stem ya. Kayak gini kira-kira hasil stemnya. Oke, kita bakal explore apa aja sih yang ada di museum atau galeri yang ada di Oniyama Jigoku ini. Oke, kita explore. Nah, yang pertama aku udah salvok sama fosil buaya yang ada di kanan aku ini. Nah, ini jadi untuk fosil buaya ini jenisnya tuh adalah jenis buaya Malayan Gharial. Nih ada tulisannya, ada tulisan Koreanya juga, bahasa ini juga ada tuh, kalian bisa baca kan. Jenis buayanya tuh Malayan Gharial atau namanya lain kalau Indonesia buaya sepit. Kalau kalian tuh jadi kayak kelihatan dari mulutnya tuh beda dari buaya-buaya biasanya. Detailnya langsung cek di Google ya. Terus juga di sini ada kayak telur buaya, bentuknya jelas berbeda, lebih besar dan lebih lonjong sih. Kalau aku lihat dari telur-telur yang biasa, kayak telur ayam gitu kan, beda kan. Terus juga di sini kayak ada giginya, ini kayaknya giginya deh, tuh. Ini menarik banget di sini. Terus ada kalau ini tuh menjelaskan tentang bagaimana sih buaya makan. Jadi di penjelasan ini dijelasin jenis-jenis buaya, ada 2 yaitu buaya Indian Gharial. Jadi mereka akan jelasin tentang makanan dan segala macam. Terus yang kedua adalah buaya saltwater crocodile atau buaya muara. Jadi di penjelasan ini kalau mau kalian translate aja, coba untuk tahu penjelasannya apa. Nah, terus juga di sini banyak banget yang menarik untuk dipelajari. Tuh ada kayak fosil-fosilnya, model fosil sejarah, bahkan buaya nyata ada di sini. Jadi pecinta buaya langsung aja ke sini. Jadi Oniyama Jigoku adalah tempat pertama di Jepang yang memanfaatkan panas alami dari onsen. Nah, untuk memelihara hewan tropis, jadi ini tuh pertama kalinya. Pada masa itu memelihara buaya di Jepang yang memiliki musim dingin adalah hal yang sangat mustahil. Namun pendirinya memiliki ide yang cemerlang banget nih untuk memanfaatkan suhu air panas untuk menciptakan lingkungan tropis buatan. Agar buaya tuh bisa bertahan hidup di sini, makanya bisa berkembang biak dengan baik kan. Awal mulanya tuh untuk tujuan mengembangbiakan dan pengamatan aja sebenarnya si tempat ini tuh dibangun. Jadi, nah terus kemudian setelah dipikir-pikir dan mungkin setelah riset, nah tempat ini tuh berkembang menjadi atraksi wisata. Jadi orang tuh senang kesini ternyata. Maksudnya mungkin membuat mereka mengetahui lebih banyak tentang buaya, makanya mereka lebih suka banget dan populer dijuluki Wani Jigoku atau neraka buaya. Jadi mereka tuh bisa lihat Jigoku, uap panas yang terkenal banget di Beppu itu, dan mereka juga bisa lihat buaya di sini dan bisa berkembang biak. Selain itu museum ini juga masih menyimpan kerangka kavial. Nih, menarik banget kan, ini bagus banget buat pengetahuan. Buaya jenis kavial adalah gavial, buaya pemakan ikan dengan moncong yang sangat panjang dan runcing. Yang tadi, fosil yang tadi kalian lihat, buaya jenis ini sebenarnya sudah terancam punah. Nah, makanya dikembangbiakan di sini gitu. Ini jenis yang sangat langka dan berbeda bentuknya dari buaya biasanya. Nih kalau kalian lihat, ya kan beda kan? Jadi moncongnya tuh lebih gepeng gitu. Sering juga ada pameran buaya yang baru menetas, bayi-bayi buaya yang baru menetas, nanti sering ada pamerannya. Nah, untuk memperlihatkan kontras ukuran yang drastis dengan Ichiro. Nah, kalian lihat gak sih ini buaya gede banget aslinya. Ini dia Ichiro guys, tuh. Kalian mau tahu dia berapa meter panjangnya? Oke, kita bakal cek. Jadi di sini tuh akan dilihat. Jadi ini tuh buaya raksasa yang melegenda banget di sini. Tuh, sepanjang ini. Ichiro dibawa ke sini pada tahun 1923. Nih, 1 meter ya, ini 2 meter. Ya hidup tuh sangat lama hingga usia 71 tahun. Nah,
dan finally 5 meter. 5 meter guys, itu sangat amat panjang. Dan mati di tahun 1996. Oke, sekarang kita akan melihat buayanya langsung. Jadi bukan cuma museum ya, di sini tuh bener-bener ada penangkaran buayanya. Kalian bisa lihat, cuman memang kalian lihatnya tuh kayak dari jauh ya. Kita bisa lihat asapnya tepat di samping kandang buaya. Itu takjub banget sih aku. Tuh, benar-benar yang dimana itu bisa menjadi penghangat dari buaya-buaya di sini. Tuh, di dalam itu tuh ada, kalian lihat kan buayanya super duper gede. Tuh, dari yang aku lihat di sini salah satu buaya yang terbesar yang ada di sini. Cuman aku nggak tahu nih ukurannya berapa. Cuma ini gede banget sih dari buaya-buaya yang lain ya. Dan untungnya kandangnya aman ya. Kalau kalian mau ambil foto video boleh, tapi jangan coba-coba masukin HP kalian ke pagar ya, karena itu tuh sangat berbahaya. Cukup dari sini aja tuh. Jangan sampai kalian masukin tangan kalian cuma pengen lihat foto tuh, jangan. Ada banyak banget jenis buaya yang hidup di sini. Tuh, banyak banget kan jenisnya. Dan mereka semua nggak banyak bergerak. Kayak sebagian besar tuh cuma tidur aja. Nih aku cek-cek tuh tidur. Tuh tidur juga. Tuh. Dan orang menyebut tempat ini sebagai neraka buaya karena memang banyak banget buaya dan juga bisa berdampingan sama uap panas itu. Tuh, ini ada lagi buayanya. Cuman emang di sini tuh satu-satunya tempat di mana buaya tropis bisa hidup. Di tengah musim dingin Jepang yang membuat kita tuh kayak kita aja dingin banget kan. Mereka semua tuh sepertinya sangat senang berendam di air hangat ini kan, langsung dipanaskan oleh perut bumi tuh. Jadi mereka emang agak mager ya dan bersantai. Bayangin aja nih, sumber mata air di sini suhunya mencapai 99 derajat Celcius. Kebayang panasnya. Tuh. Itu cukup panas untuk merebus telur dalam sekejap. Jadi itu sangat panas banget, tapi mereka bisa enjoy di sini tuh. Tapi sejak tahun 1923 manusia berhasil mengendalikan neraka ini, jadi nggak terlalu sepanas itu ya. Ada mungkin caranya. Mereka meninggikan airnya sedikit demi sedikit, menciptakan kolam air raksasa yang menjadi surga bagi puluhan ekor buaya di sini. Lihat perilaku mereka, sering menumpuk satu sama lain, diam tak bergerak seperti patung, tapi jangan salah. Mereka sedang menyerap panas dari uap ongseng ini untuk energi mereka. Jadi kayak nge-charge gitu loh. Jadi mereka tuh diam-diam itu juga melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak bisa bayangin ya. Jadi jangan, tapi ingat ya, kalian jangan sampai ganggu mereka melempar makanan atau apapun itu karena itu sangat amat berbahaya. Nih, di sini juga dijelasin kalau kalian nanti lihat papannya itu apa yang boleh dan tidak dilakukan di sini, karena ini juga area yang agak riskan, apalagi kalian bawa anak-anak, dijaga banget karena ini juga nih. Kalian juga nggak boleh berani-berani masuk kolam ini karena ini sangat amat panas. Lihat asapnya aja udah, wah ini panas banget sih. Nah segitu untuk tour aku di Oniyama Jigoku. Kalau kalian pengen aku tour ke beberapa Jigoku yang lain, boleh langsung tulis kolom komentar. Jangan lupa nonton video-video aku yang lain di Beppu. Dan kalau kalian ke Fukuoka, ke Beppu, jangan lupa mampir ke sini. Bye bestie.